Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Cindy. Kali ini Cindy mau ulas beberapa ulasan di bawah. Tentu saja ulasan yang perlu teman-teman simak atau teman-teman ketahui. Oke, sebelum Cindy lanjutkan, gimana keadaan teman-teman di Hong Kong, di Indonesia, atau mungkin di negara lain? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari virus corona, dan tentu saja lancar rezeki. Oke teman-teman, Cindy mulai ulasan di bawah ya. Cindy lihat di beberapa koran atau berita di Hong Kong. Sekarang di Indonesia pemerintah telah mendirikan tentang ATM, apa itu, beras ya, atau rice ATM. Teman-teman mungkin tahu kalau ATM itu untuk mengambil uang di Indonesia atau di negara-negara lain atau bahkan di Hong Kong. Itu sebuah kartu yang dimasukkan di mesin, akhirnya kita pencet uang berapa jumlah yang kita ambil keluar gitu. Nah ini di Indonesia pemerintah telah mendirikan atau memberikan layanan yang sangat-sangat baik untuk orang-orang yang di bawah kemiskinan atau mungkin di bawah kekayaan, atau anggap aja yang ekonomi tengah atau ekonomi bawah gitu ya teman-teman. Ini khususnya ada di Jakarta. Pemerintah telah mendirikan rice ATM atau mesin beras gitu, ATM beras gitu. Nah ini dikhususkan untuk 3 macam. Yang pertama untuk seseorang atau untuk orang yang punya gaji harian. Jadi tidak, kalau punya gajian harian itu berarti dia jual atau usaha sendiri, perharinya ada uang, kadang sehari ada uang, kadang 2 hari kemudian nggak ada gitu, bukan gaji tiap bulan gitu. Kalau gaji tiap bulan berarti kan kerja di toko atau di kantor atau mungkin di pabrik-pabrik atau apa yang gajinya per bulan gitu. Nah ini bukan dikhususkan untuk itu, dikhususkan untuk yang gajiannya per hari. Jadi hari ini kerja terima gaji, seperti contohnya jualan di pasar. Jadi sehari dia jualan laku, ada uang masuk, terus sehari kemudian jualan lagi nggak laku, berarti nggak ada uang masuk gitu. Jadi ini untuk yang gajiannya per hari gitu, harian. Nah itu dikhususkan untuk warga yang seperti itu. Terus yang kedua dikhususkan untuk yang tidak punya pekerjaan tetap. Jadi hari ini kadang dapat kerjaan, kadang besok sudah nggak ada lagi. Jadi nggak ada pekerjaan yang pasti gitu. Jadi nggak setiap hari terima uang, nggak setiap hari ada gaji. Terus yang ketiga untuk yang keluarga nggak punya rumah, istilahnya dia punya tempat tinggal yang permanen, istilahnya setiap hari ada tempat tinggal gitu. Itu berarti keluarga yang mampu ya. Ini dikhususkan untuk yang nggak punya tempat tinggal. Mungkin anggap aja yang kerja rumahnya kadang ada tempat untuk tidur, kadang nggak ada gitu ya. Teman-teman bisa artikan sendirilah. Nah itu dikhususkan untuk 3 macam itu tadi. Jadi pemerintah sangat berusaha supaya di dalam keadaan virus corona saat ini atau pandemi saat ini, orang-orang yang nggak punya pekerjaan tetap, nggak punya tempat tinggal, atau nggak punya gaji harian, atau mungkin nggak ada uang sama sekali lah, dia telah mendirikan mesin atau ATM beras tadi. Jadi disyaratkan untuk itu tadi. Jadi di Jakarta khususnya, kalau ada warga yang seperti itu, jadi dia bisa ambil beras di tempat itu. Ya mungkin ngambilnya ya pakai data-data khusus, atau mungkin pakai KTP atau apa gitu ya. Itu di Jakarta sana yang tahu keseluruhannya. Karena Cindy lihat atau Cindy dengar atau Cindy baca di televisi atau di koran Hong Kong. Jadi Cindy tahu, dan Cindy bisa ulas untuk teman-teman di Hong Kong yang mungkin belum juga tahu. Oke, ya berarti ada kemajuan sekali ya kalau gitu. Terus ulasan berikutnya tentang warga yang meninggal karena terjangkit atau terkena virus corona. Ini berada di Sidoarjo teman-teman.
Mungkin ada teman-teman yang pernah tahu atau mungkin sudah mendengar sendiri, karena Cindy juga lihat dari televisi Hong Kong atau surat kabar Hong Kong. Jadi di Sidoarjo ada warga yang meninggal karena virus corona. Lalu rumah sakit memanggil atau memberitahukan keluarga untuk mengambil jenazah dan dibawa pulang. Keluarganya sangat antusias sekali, maksudnya sangat patuh sekali datang ke rumah sakit untuk mengambil jenazah yang telah telah dikabarkan atau telah diberitahu sama rumah sakit tadi, disuruh mengambil. Lah di rumah sakit itu telah dibungkus rapi ya, dibungkus rapi pakai plastik, pokoknya khusus ya, pembungkus khusus yang untuk orang yang meninggal karena virus corona. Lah setelah keluarganya datang ke rumah sakit tadi dan mengambilnya, jenazahnya langsung dibawa pulang ke rumahnya. Sebetulnya rumah sakit telah memberitahukan atau telah menyarankan untuk secepatnya setelah dibawa pulang langsung dibakar atau dimakamkan di area atau di tempat tinggalnya itu. Tapi keluarganya teman-teman ternyata nggak patuh, nggak mematuhinya, atau karena dia mengikuti tradisi umum atau tradisi masyarakat di Sidoarjo itu, warga yang meninggal harus dimandikan atau harus disembayangkan gitu ya mungkin. Lah mayat yang terjangkit virus corona tadi dibawa pulang ke rumah sama keluarganya, langsung dibuka dan dimandikan. Setelah gitu dimakamkan. Apa yang terjadi teman-teman? Orang yang memandikan dan orang yang menyentuh jenazah korban tadi, 15 orang langsung terkena virus corona. Terus rumah sakit atau klinik terdekat memeriksa atau memeriksa orang yang dekat sama jenazah tadi ya, karena jenazah ada 15 tadi langsung terjangkit virus corona, dan dites ternyata benar-benar sudah terkena virus, sudah menyebar ke tubuhnya. Jadi rumah sakit langsung berhubungan langsung dengan kantor polisi dan datang ke tempat kejadian, terus mencari atau memeriksa orang-orang yang dekat atau orang-orang yang tersangkut di dalam penyentuhan jenazah tadi, karena yang 15 tadi sudah benar-benar terjangkit kena virus corona. Lah esoknya teman-teman, besoknya setelah 15 tadi diperiksa terkena virus dan dibawa ke rumah sakit, besoknya ada 45 orang yang diperkirakan atau dicurigai terkena penyakit itu juga, maksudnya terkena virus corona itu juga, karena masih dalam tes. Waktu berita ini di masuk Hong Kong atau di surat kabar, ke 45 warga tadi masih dalam pengetesan, dicurigai terkena virus corona itu. Tapi ya moga-moga setelah terdeteksi atau setelah dites itu, moga-moga dia nggak terkena ya teman-teman. Tapi rumah sakit mencurigainya karena orang itu tadi memang tidak menyentuh jenazah tadi, tapi dia kenal sama 15 yang kemarin sudah terkena virus itu, mungkin saling berhubungan atau mungkin saling berkomunikasi. Jadi ke-45 tadi dicurigai dan dibawa ke rumah sakit. Nah sekarang rumah sakit juga masih memeriksa lingkungan-lingkungan yang belum terlihat atau belum terdeteksi. Karena yang 15 orang tadi yang benar-benar terkena virus corona tadi, ada diantaranya orang yang terkenal di Sidoarjo tadi. Ya mungkin orang yang punya nama atau ternama lah. Jadi yang ditakutkan orang yang ternama tadi juga berhubungan atau berkomunikasi dengan orang-orang lain. Jadi sekarang masih dalam penyelidikan.
yang ke-15 sudah positif kena virus corona, yang 45 sedang dites belum keluar hasilnya. Terus sekarang masih diselidiki ada lagi nggak yang di sekitar situ yang terjangkit virus corona itu juga. Jadi teman-teman, sebetulnya pemerintah Indonesia sudah menyarankan atau sudah memberitahukan kalau jenazah atau orang yang terkena virus corona tadi meninggal, jenazahnya secepatnya dibakar. Ya kemungkinan di Indonesia jarang ya orang-orang desa atau orang-orang kota atau mungkin di sekelilingnya jenazah dibakar, itu mungkin jarang. Tapi ini kan perkecualian atau khusus bagi yang terkena virus corona. Karena virus corona atau bakterinya tadi kalau sudah masuk ke tubuh jenazah tadi, itu diperkirakan akan bertahan atau akan hidup selama 37 hari. Itu dari ahli yang benar-benar mengetahui atau ahli di medical magazine, di rumah sakit atau orang-orang yang bekerja di rumah sakit atau dokter-dokter itu telah membaca itu atau telah mengetahui itu. Jadi kalau virus corona bakterinya sudah masuk atau sudah tinggal di tubuh jenazah, kalau jenazah itu dimakamkan atau ya disemayamkan, itu si bakteri masih tetap hidup selama 37 hari. Dia bisa bertahan di tubuh itu 37 hari barulah hilang. Jadi teman-teman, kalau jenazah tadi dari rumah sakit dibawa pulang, jadi bakterinya masih di dalam tubuh dia atau di dalam pori-porinya itu. Lah kalau tersentuh tanpa sengaja yang menyentuh tadi menghisap atau mungkin mengucek mata atau mungkin makan yang tangannya sudah tersentuh bakteri tadi, bisa langsung bakteri masuk ke tubuh seseorang dan tinggal di situ, menyebarlah bakteri ke dalam jantung seseorang. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya saudara atau punya teman yang diharapkan tidak loh ya, seumpama ini meninggal dikarenakan terjangkit atau terkena virus corona, tubuhnya jangan sampai tersentuh. Karena pemerintah atau dokter yang sudah berpengalaman sudah kasih tahu atau sudah kasih pengertian, bakteri itu bisa bertahan, jangan disentuh di tubuh jenazah, dibawa pulang langsung dibakar gitu. Itu untuk perkecualian yang terkena virus corona. Kalau yang meninggal karena penyakit-penyakit biasa mungkin bisa dimandiin, terus disembayangkan atau mungkin dimakamkan gitu. Jadi tubuhnya kan nggak terjangkit virus corona, nggak terkena penyebaran virus corona, jadi nggak masalah. Tapi yang khusus terkena virus corona itu harus benar-benar dipatuhi peraturan atau pemberitahuan pemerintah atau pemberitahuan rumah sakit itu tadi. Jadi teman-teman, itu terjadi di Sidoarjo. Mungkin ada teman-teman yang sudah mengetahuinya. Oke teman-teman, yang ini tentang virus corona ini Cindy akhiri sampai di sini aja. Semoga teman-teman mengerti dan paham akan penjelasan tadi. Lah teman-teman, kalau ada yang kasih komentar yang dianggap bisa membangun, jangan lupa tulis di bawah. Dan kalau teman-teman ingin mengetahui atau ingin mengikuti info-info selanjutnya, jangan lupa tekan subscribe, like, share, dan komentar di bawah. Oke teman-teman, Cindy akan ulas pemberitaan atau pemberitahuan yang lainnya. Oke, ketemu di video yang lain. Terima kasih.